Heyo guys, bersama Fatliha Nurhasanah dan Sri Latifah, kita akan belajar bersama mengenai pemerintahan dan hubungan sipil militer. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Menurut Napitupulu, pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Fungsi pemerintahan ada tiga. Pertama adalah fungsi pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan, dan ketiga fungsi pelayanan. Fungsi pembangunan merupakan salah satu fungsi sekunder pemerintah. Fungsi ini dijalankan jika kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik. Fungsi pemberdayaan, fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan khusus, di mana pemerintah wajib melakukan pemberdayaan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau masyarakat tersebut. Fungsi pelayanan merupakan salah satu fungsi primer yang harus dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan negara Indonesia, memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Tugas pokok pemerintahan ialah: pertama, penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan umum bidang pemerintahan. Kedua, penyelenggaraan fasilitasi pemerintahan. Ketiga, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bagian pemerintahan. Keempat, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jenis-jenis sistem pemerintahan di dunia ada 6. Pertama, sistem pemerintahan presidensial, yakni semua pemerintahan serta negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden. Kedua, sistem pemerintahan parlementer, memiliki dua pemimpin, yaitu presiden dan perdana menteri. Ketiga, sistem pemerintahan semi-residensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial ini adalah bentuk dari gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Keempat, sistem pemerintahan komunis, yaitu dipimpin dan berada di bawah kendali Partai Komunis. Kelima, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem pemerintahan demokrasi liberal atau yang biasa disebut dengan Keenam, sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal menjadikan kebebasan dari rakyat mereka sebagai landasan dalam bernegara serta menjadi dasar dari penetapan kebijakan serta aturan yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya adalah hubungan sipil militer. Pengertian hubungan sipil militer. Hubungan sipil militer di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Berbagai perbedaan pandangan mewarnai dan kerap terjadi antara pihak sipil dan pihak militer dalam menentukan keberhasilan hidup NKRI dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Keterpaduan antara sipil dan militer dengan membangun kepercayaan dan saling memahami. Sejarah hubungan sipil militer di Indonesia telah mengalami pasang surut dalam beberapa periode dimulai sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selama revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1949. Dilanjutkan saat ditetapkannya sistem pemerintahan serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Hubungan sipil militer ada sejak berdirinya organisasi militer di Indonesia. Perbedaan ideologi tentang cara berjuang untuk mencapai kemerdekaan sudah terjadi antara politisi sipil dengan para pejuang yang berjuang secara militer. Adanya perbedaan pandangan pula yang membuat tidak segera dibentuknya angkatan bersenjata setelah kemerdekaan Indonesia dapat diraih, sehingga para anggota militer terus mendesak pemimpin negara untuk segera membentuk suatu organisasi militer yang solid. Teori-teori hubungan sipil militer. 1. Teori Huntington. Teori pertama adalah subjective civilian control, yaitu militer sebagai alat penguasa. 2. Teori Stapen. Military is the new professionalism of internal security and the national development. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara kembang yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua. 3. Teori Clausewitz dan Clemenceau. Perang adalah urusan strategi militer dan politik sipil. Para politisi sipil dalam menentukan tujuan perang harus mengetahui benar kemampuan militer.
Sebaliknya, damai bukanlah urusan politisi belaka. Kesimpulan, pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Hubungan sipil militer di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Berbagai perbedaan pandangan mewarnai dan kerap terjadi antara pihak sipil dan pihak militer dalam menentukan keberhasilan hidup NKRI dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Keterpaduan antara sipil dan militer dengan membangun kepercayaan dan saling memahami. Sampai di sini dan terima kasih.